Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pengertian tentang ijaroh dan jualah. Saya sendiri, Salsa Nurzana, NIM 192101127, akan menjelaskan pengertian tentang ijaroh. Definisi ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Sedangkan secara terminologi, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau ujroh, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek dalam akad ijroh adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Terminologi ijaroh menurut ulama. Menurut Imam Hanafi, ijroh adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut Imam Maliki, ijroh adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Kemudian menurut Imam Syafi'i, ijaroh adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Dasar hukum ijaroh terdapat dalam Quran Surat At-Tolak ayat 6 dan Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita, ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dan hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Tabrani, dan Al-Tirmizi, yang artinya, berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringat mereka kering. Dan yang terakhir adalah dari ijma'. Hukum ijaroh. Akibat hukum dari ijaroh yang sahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi mustajir atau penyewa dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi mukjir, orang yang menyewakan. Hal ini karena akad ijaroh adalah mu'awadoh yang disebut dengan jual beli manfaat. Dalam ijaroh fasidah, apabila mustajir telah membayar barang yang disewa, maka ia membayar uang sewa yang berlaku atau ujratul misli. Dalam ijaroh fasidah, upah atau uang sewa harus dibayar penuh menurut Imam Zufar dan Imam Syafi'i seperti halnya dalam jual beli. Rukun dan syarat ijaroh. Rukun-rukun ijaroh yang pertama adalah mukjir atau orang yang memberi upah atau orang yang menyewakan sesuatu. Yang kedua adalah mu'tajir, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau orang yang menyewa sesuatu. Yang ketiga, sigot ijab qabul antara mukjir dan mustajir. Dan yang terakhir adalah ujroh atau upah atau harga sewa yang disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Kemudian syarat. Barang yang disewakan atau al-ma'qud alaih atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Syaratnya, objek akad dapat dimanfaatkan kegunaannya, dapat diserahkan kepada penyewa, berikut kegunaannya. Manfaat dari benda yang disewakan termasuk perkara mubah dan bukan hal yang diharamkan. Benda yang disewakan kekal ain zatnya hingga waktu yang ditentukan dalam akad. Macam-macam ijaroh. Yang pertama adalah ijaroh ain, yakni akad sewa menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya, seperti sewa rumah atau sewa tanah. Yang kedua yakni ijaroh amal.
Ijarah amal adalah kerja itu sendiri, yaitu upah kepakarannya dalam bekerja seperti pekerjaan menjadi dosen, dokter, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ijarah mausufah fi al-zimmah atau ijarah al-zimmah, yaitu akad sewa menyewa dalam bentuk tanggungan. Ini adalah skema ijarah ain atau ijarah dengan objek manfaat barang. Kemudian, yang ini adalah skema ijarah amal atau ijarah dengan objek manfaat tenaga atau jasa. Berakhirnya ijarah menjadi fasah atau batal bila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan mustajir atau penyewa. Yang kedua, rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan lain-lain. Selanjutnya, rusaknya barang yang diupahkan atau makjur alaih seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Yang keempat, terpenuhinya manfaat akan diakatkan berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Selanjutnya, iqolah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad mu'awadoh, tukar-menukar, harta dengan harta, sehingga kemungkinan untuk dilakukan pembatalan atau iqolah. Dan yang terakhir adalah telah selesainya masa sewa, kecuali adanya uzur. Misalnya, sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini, ijarah dianggap belum selesai. Demikian penjelasan ijarah dari saya. Akan dilanjutkan penjelasan tentang ju'alah oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya kedua, yaitu tentang ju'alah. Pengertian ju'alah secara bahasa, kata ju'alah berarti upah atau hadiah. Secara istilah, ju'alah adalah memberikan upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya. Misalnya orang yang mengembalikan hewan yang tersesat, mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, dalam pasal 20, ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Jumhur fuqaha sepakat bahwa hukum ju'alah adalah mubah atau boleh. Hal ini didasari karena ju'alah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ju'alah merupakan akad yang sangat manusiawi karena seseorang dalam hidupnya tidak akan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan, pekerjaan, dan keinginannya kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Dasar hukum ju'alah itu terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Artinya itu, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Dasar hukum kedua itu dalam hadis diriwayatkan ada sekelompok sahabat Nabi melewati suatu perkampungan, dan para penduduk kampung tersebut tidak memberi hidangan makanan kepada sahabat Nabi. Dan ketika saat itu kepala kampung tersebut disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada sahabat,
apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat meruqyah atau menjampi? Para sahabat menjawab, kalian tidak menjamu kami. Kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami. Kemudian para penduduk akan memberikan sejumlah ekor kambing. Dikatakan kambing tersebut berjumlah 30 ekor. Seseorang sahabat kemudian membaca surat Al-Fatihah dan mengumpulkan ludah. Lalu ludah tersebut disemprotkan ke kepala kampung tersebut dan kepala kampung tersebut sembuh. Kemudian para penduduk kampung tersebut menyerahkan kambing kepada para sahabat. Lalu mereka itu berkata, kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi SAW, dikarenakan hadiah tersebut didapat tidak halal. Rasulullah SAW pun tertawa seraya bersabda, tahukah kalian sekalian bahwa itu adalah jampi-jampi yang positif? Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian. Hadis riwayat jamaah mayoritas ahli hadis kecuali An-Nasa'i. Hadis inilah yang menjadi dalil yang sangat jelas akan bolehnya ju'alah dalam Islam. Selanjutnya yaitu rukun-rukun ju'alah. Itu yang pertama sigot. Kalimat tersebut hendaknya mengandung arti memberi izin kepada yang akan bekerja. Yang kedua itu ja'il, itu pihak yang memberikan upah atau hadiah. Yang ketiga yaitu pekerjaan, dan yang keempat yaitu upah. Syarat-syarat dalam ju'alah yaitu ja'il atau orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap hukum, yaitu baligh, berakal, dan cerdas. Dengan demikian anak-anak, orang gila, dan orang yang berada dalam pengampuan tidak sah melakukan ju'alah. Yang kedua itu upah atau janji harus sesuatu yang berharga atau bernilai dan jelas jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka sebelum pelaksanaan ju'alah. Yang ketiga yaitu ijab harus disampaikan oleh ja'il walau tanpa ucapan qabul dari maj'ullah. Maj'ullah itu amil pekerjaan. Maksud saya pekerja yang melakukan pekerjaan yang disampaikan oleh ja'il. Yaitu antara pekerjaan dan batas waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikannya boleh digabungkan. Seperti seseorang berkata, barang siapa dapat membuat baju dalam 1 hari, maka ia dapat bayaran sekian. Yang keempat yaitu hasil dari pekerjaan tersebut harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'. Yang kelima itu menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, ju'alah tidak boleh dibatasi waktu tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hambali membolehkannya. Yang keenam itu mazhab Hambali menambahkan bahwa pekerjaan tersebut tidak terlalu berat. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, bagaimana syarat-syarat menurut mazhab Hanafi? Jadi di dalam Hanafi itu ju'alah tidak diperbolehkan dengan alasan adanya unsur gharar atau penipuan atau ya itulah, karena dalam akad ju'alah boleh tidak disebutkan secara jelas batas waktu, bentuk, atau cara melakukannya. Pelaksanaan ju'alah yaitu yang pertama ditentukan oleh orangnya. Misalnya seperti Andi diberi pekerjaan oleh Dian untuk mencari barangnya yang hilang, dan Andi ini ditentukan oleh orangnya, oleh Dian yang menyuruhnya. Secara umum yaitu misal seseorang berkata, siapa saja yang dapat mengembalikan dompetku yang hilang,
maka ia dapat upah sekian. Selanjutnya itu pembatalan akad ju'alah. Pembatalan akad ju'alah menurut mazhab Maliki, akad ju'alah boleh dibatalkan sebelum pekerjaan dilakukan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Ambali, akad ju'alah boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak kapan saja. Namun, jika akad dibatalkan oleh ja'il sebelum pekerjaannya selesai, maka orang yang bekerja tersebut berhak mendapatkan upah sesuai pekerjaan yang telah ia lakukan. Jika akad dibatalkan oleh orang yang bekerja, maka ia tidak mendapatkan upah meskipun pekerjaan tersebut telah selesai ia lakukan. Selanjutnya itu hikmah ju'alah. Hikmah ju'alah yaitu yang pertama, memperkuat persaudaraan dan persahabatan. Yang kedua, menanamkan sikap saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Yang ketiga itu akan terbangun suatu semangat dalam melakukan suatu bagi para pekerja. Dan ini saja yang dapat bisa saya sampaikan. Jadi di dalam ju'alah itu jumhur fuqaha sepakat bahwa ju'alah itu boleh. Itu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi tidak diperbolehkan karena ada unsur gharar, yaitu ketidakjelasan akad. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.